Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pelajaran kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah tentang transformasi. Ini kita sudah masuk ke KD 3.4. Di buku kalian silakan dibuka di bab 4 ya. Untuk mempelajari bab transformasi ada materi prasyarat yang harus kalian ingat kembali, yaitu mengenai sistem koordinat. Bagaimana letak titik-titik di sumbu X, sumbu Y, seperti itu ya. Kemudian transformasi ini dibagi menjadi empat subbahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Yang ketiga rotasi atau perputaran. Dan yang keempat dilatasi atau perubahan ukuran. Atau biasa juga disebut perkalian. Pertama kita akan membahas tentang translasi. Translasi, apakah yang disebut dengan translasi itu? Apa maksudnya? Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Jadi, translasi itu menggeser atau memindahkan suatu titik ya. Suatu titik atau nanti juga ketemu pergeseran suatu bidang dengan arah dan jarak tertentu. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa contoh translasi dari beberapa titik nih. Pertama kita perhatikan titik A. Titik A ini ada di titik koordinat 7, X-nya 7, Y-nya 4, berarti 7,4. Ketika kita translasikan dengan translasi lambangnya T, ditranslasikan dengan 5, 3, berarti dia bergeser 5 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas ya. Jadi yang di atas ini adalah sumbu X. Sumbu X itu kan ke kiri atau ke kanan ya. Kalau dia positif berarti ke kanan, kalau negatif dia ke kiri. Yang di bawah ini adalah sumbu Y. Kalau dia positif berarti ke atas ya. Kalau negatif berarti dia ke bawah. Nah, ini positif semua berarti dia ke kanan dan ke atas. 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas. 1, 2, 3. Sehingga diperoleh ini adalah A-aksen. A-aksen ini adalah translasi dari titik A dengan translasinya adalah 5, 3. Seperti itu ya. Nah, bagaimana jika kita akan mentranslasikan titik B? Titik B kita akan translasikan dengan 5, 3 juga. Berarti dia 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 3 langkah ke atas. 1, 2, 3. Berarti dia ada tepat di sini nih. Berarti B aksennya adalah 9,0 ya. 9,0 untuk titik B aksen. Nah, sekarang kalian coba cari berapa translasi dari C aksennya, berapa D aksennya. Silahkan yang sudah dapat boleh langsung japri ke ibu. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Translasi titik A X, Y dengan menggeser apsis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B. Sedemikian diperoleh titik A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Jadi untuk langkah lebih cepat bisa kalian gunakan rumus ini. Ketika ada titik A ditranslasikan, maka tinggal kamu tambahin X, kamu tambah dengan A, hasilnya berapa? Y ditambahkan dengan B, hasilnya berapa. Itulah translasinya ya. Jadi tinggal kamu tambahkan X tambah A, Y tambah B. Berarti itulah nilai dari translasinya, hasil dari pergeserannya. Seperti itu ya. Bagaimana bila kita mentranslasikan sebuah bidang datar? Nah, di sini ada bidang koordinat kartesius. Kita akan menggeser sebuah bidang terhadap beberapa translasi nih. Ini ada bidang,
akan kita translasikan pertama dengan T 12,0. Kalau 12 berarti ini yang X ya, berarti dia bergeser, karena dia positif berarti bergeser 12 langkah ke kanan. Ya, kita translasikan dengan 12,0, kemudian kita translasikan juga nanti setelah itu dengan 0,-7, kemudian kita geser dengan 10,7. Pertama kita translasikan dengan 12,0 nih. Kita translasikan dengan 12,0 berarti dia bergeser 12 langkah ke kanan ya. Seperti ini setelah 12 langkah. Kita ulangi. Bagaimana menghitung 12 langkahnya? Berarti hitung dari jarak garis yang paling kanan. Hitung 12 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di sini nanti batas garisnya. Ketika kita geser, maka jadilah pergeseran bidangnya ya. Ini paling ujung berhentinya di sini ya. Seperti itu. Bagaimana jika dia ditranslasikan dengan 0,-7? Kalau ditranslasikan dengan 0,-7, yang ini ya, ini salah ini ya, ini harusnya -7. Kamu rubah saja nanti kalau kalian mencatat, dirubah ya 0,-7. 0,-7 berarti dia ke kiri atau ke kanan kalau dia 0. Ya, kalau 0 berarti dia tidak bergerak di sumbu X-nya. Sedangkan di sumbu Y dia ada -7, berarti -7 ini menunjukkan dia ke atas atau ke bawah. Ya, kalau negatif berarti Y-nya dia ke bawah, berarti 7 langkah ke bawah. Mulai dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia nanti batas terjauhnya sampai sini. Nah, seperti ini kita geser. Seperti itu. Nah, ya ini translasi untuk 0,-7. Berarti ini sumbu Y-nya saja yang ada, berarti dia bergeser sejauh sumbu Y. Kita lanjut ke translasi 10,-7 nih. Berarti dia bergeser 10 langkah ke kanan, 7 langkah ke bawah, karena dia negatif berarti ke bawah ya. 10 langkah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 7 langkah ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti dia nanti ke sini. Kita lihat, terus kita geser. Nah, inilah titik terjauhnya ya, titik terjauhnya di 10,-7 seperti itu. Itu translasi, bisa diingat ya, jangan terbalik-balik nanti. Trans itu artinya berpindah, bergeser, seperti itu ya. Kita lanjut ke refleksi. Apakah setiap hari kalian bercermin? Pasti kita setiap hari melakukan bercermin ya, merapikan pakaian, berdandan, pakai jilbab, pakai peci, itu aktivitas dari refleksi atau bercermin. Apa yang terjadi jika kalian menjauh atau mendekat ke cermin? Kenapa hal tersebut terjadi? Nah, kalau kita mendekat, berarti hasil refleksinya juga dekat ya, mendekat. Kalau kita mundur, refleksinya juga ikut mundur ya. Apa itu pencerminan dari yang kita bicarakan tadi? Pencerminan itu kata lain dari refleksi ya. Refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu. Jadi nanti pencerminan dalam sistem koordinat ini menggunakan suatu garis ya. Kalau kita bercermin menggunakan kaca, tapi kalau di titik bangun geometri ini, pencerminannya adalah dengan sebuah garis. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan pencerminan terhadap sumbu X, misalnya titik A. Titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X ya. Sumbu X kan yang datar ini ya, berarti dia nanti refleksinya ke arah mana? Ke arah bawah sini ya, berarti nanti A-nya ada di sini. Ketika kita cerminkan terhadap sumbu X, maka jaraknya
dari A ke sumbu X harus sama dari sumbu X ke hasil pencerminannya atau A aksennya ya. Kalau dari sini menuju ke sumbu X itu ada 6 langkah, berarti dari sumbu X menuju A aksen harus juga 6 langkah ya. Berarti titiknya nanti di sini hasilnya. Tinggal kamu lihat titik ini berapa titik koordinatnya. Min 6, min 6 seperti itu. Sekarang D, kita coba yang D. D ini ketika kita cerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya kalau dari D ke sumbu X itu berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Berarti dari garis ke D aksen juga harus 6 langkah. Tinggal kamu lihat berapa titik koordinatnya. 7,6 ya. Sekarang kita lakukan pencerminan terhadap sumbu Y. Titik C, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, jaraknya dulu kamu lihat ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Berarti dari C ke garis sumbu Y ada 4 langkah. Berarti hasil pencerminannya juga harus 4 langkah ya, harus sama. Ini kalau titik B yang kita cerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya menjadi di sini. Ya, jarak langkahnya harus sama. Ini titik koordinatnya adalah min 3,4 seperti itu. Nah, ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X itu bentuk garisnya seperti ini, nak. Nah, kenapa seperti ini? Kita lihat di sini, ini kan titik koordinatnya adalah 1,1, yang ini 2,2, 3,3, semuanya sama antara X dengan Y. Y sama dengan X, berarti ini adalah garisnya. Ketika kita mencerminkan titik A terhadap garis X, Y sama dengan X, maka kalian juga harus hitung jaraknya harus sama ya. Ini berapa langkah dari A ke garis, berarti dari garis ke titik bayangannya juga harus sama. Begitu juga dengan pencerminan Y sama dengan min X. Y sama dengan min X itu berarti lawannya ya. Kalau Y sama dengan X tadi yang di sini, kalau garis Y sama dengan min X, ini adalah garis Y sama dengan min X. Kalau kita cerminkan titik B, berarti kalian harus hitung juga berapa langkahnya ya. Harus sama terhadap bayangannya. Kalau dicerminkan terhadap titik 0,0, maka titik A kamu langsung cerminkan terhadap titik 0,0 harus sama juga langkahnya berapa ya. Ini D dicerminkan menjadi D aksen. Kalau X sama dengan 2, berarti kita cari dulu di mana titik X sama dengan 2 di sini, tinggal kamu garis, kemudian akan dilakukan pencerminan titik C. Kamu hitung dari titik C ke garis X sama dengan 2 itu berapa langkah. Kemudian carilah berapa langkah untuk menuju bayangannya C aksen. Kalau Y sama dengan 2, maka kamu cari dulu mana garis Y sama dengan 2, yang ini ya. Kemudian kamu garis, jadikan dia sebuah cermin. Kemudian titik B, misalnya kita ambil titik B, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, dia ada berapa langkah nih B-nya ke garis Y sama dengan 2. 1, 2 langkah, berarti kebayangannya juga 2 langkah, seperti itu. Dari contoh-contoh tersebut, sifat-sifat apa yang dapat kalian simpulkan dalam refleksi atau pencerminan? Nah, ini sifat-sifatnya ya. Kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia menjadi A, min B. Nah, ini bisa kalian baca-baca sesuai dengan hasil pencerminan ya. Kalau dia terhadap sumbu X, asalnya A, B menjadi A, min B. Kalau sumbu Y, asalnya dari A, B, pencerminannya menjadi min A, B. Seperti itu saja, ini bentuk sederhananya saja. Ini yang penting untuk diingat kembali, yang agak susah menghitung jaraknya tadi adalah ketika misalnya Y sama dengan berapa, Y sama dengan 5 atau tadi Y sama dengan 2. Nah, maka A, B nya berubah menjadi A,
2K min B. Ini rumusnya untuk cepatnya ya. Kalau kamu mau pakai cara manual, gunakan cara gambar seperti tadi. Kalian bisa gambar di sistem koordinat. Tapi kalau mau cara cepat, kalian bisa hafalkan rumus-rumus ini ya. Pilih saja yang mana kamu mudah untuk menggunakannya. Kita lanjut ke rotasi. Rotasi, ketika kita bicara tentang rotasi, kita ingat pelajaran geografi ya, tentang rotasi bumi, rotasi bulan, ya. Nah, artinya itu perputaran ya. Kalian tahu jam dinding? Tahu juga bagaimana pergerakan jarum jamnya? Ya, jarum jam dinding itu berputar, ada yang searah, ada yang berlawanan arah kan ya. Nah, ini jarum jam. Dia berputar dengan titik pusatnya yang mana? Titik pusatnya di sini ya. Titik pusat itu tidak pernah berubah letaknya. Ya, selalu di situ, itu disebut titik pusat. Yang berubah hanya gerakan jamnya, berapa derajatnya, itu yang selalu berubah. Kalian juga tentu mengetahui kincir angin ya. Di mana kincir angin? Ya, di Belanda. Bagaimana pergerakan kincir anginnya? Berputar hampir sama seperti jam. Kincir angin juga memiliki poros atau titik pusatnya ya. Seperti ini. Ada yang ini berlawanan arah jarum jam kan ya. Nah, ini titik pusatnya tidak pernah berubah porosnya ini. Pernahkah kalian ke pasar malam? Nah, kalian mungkin pernah ya naik ini namanya biang lala. Dia juga berputar dan memiliki pusatnya di sini. Nah, apa yang bisa kamu ketahui, bisa kamu peroleh dari ketiga contoh tersebut? Itulah yang disebut dengan rotasi. Jadi apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah transformasi, bagian dari transformasi ya, yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu ya. Jadi rotasi pasti memiliki titik pusat ya, dia ada pusatnya yang tidak pernah berubah ya. Arah perputaran dibagi menjadi dua, arah positif ini jika dia berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi kalau dia berlawanan arah dengan jarum jam, dia maka dikatakan positif. Namun arah dikatakan negatif jika dia searah dengan jarum jam. Seperti itu ya. Nah, contoh soal. Sebuah pesawat mainan pada koordinatnya P 30,10 berputar sebesar 90 derajat. Ini ada derajatnya ya, 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik Q. Nah, ini titik P. Titik P ini adalah 30,10 ya. Sesuai dengan soal tadi 30,10. Nah, dia akan berputar 90 derajat nih, 90 derajat. Berarti setengah busur ya. Kalian pernah pegang busur kan ya? Kalau busur itu besarnya adalah 180 derajat. Berarti kalau setengahnya 180 bagi 2, 90 derajat ya. Dia berputar. Katanya tadi berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti ke sini. Berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat membentuk titik Q. Di sini titik Q. Nah, ini titik Q. Kemudian pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik asal menuju titik R. Nah, dari titik Q dia berputar lagi 90 derajat ke titik R. Titik R ini berarti titik koordinatnya adalah min 30, min 10 ya. Sumbu X-nya dulu yang disebut ya, min 30, min 10. Nah, kesimpulannya dari gambar dapat kita lihat bahwa perputaran titik P 30,10 sebesar 90 derajat berlawanan arah ya. Berlawanan arah dengan jarum jam menuju titik Q. Titik Q-nya ini adalah min 10,30
Jika kita lanjutkan rotasi sebesar 90 derajat lagi dari titik Q ke titik R, menghasilkan titik koordinat min 30, min 10. Dapat kita tulis seperti berikut. P 30,10 kemudian dirotasikan dengan pusat, dengan titik pusat ini, titik awalnya tadi titik P, titik P-nya 30,10, dirotasikan sejauh 90 derajat, maka akan menghasilkan min 10,30 di titik Q ya. Kemudian titik Q tadi min 10,30 dirotasikan dari awalnya titik Q min 10,30 dirotasikan sejauh 90 derajat menghasilkan titik R, yaitu min 30, min 10. Ini cara menulisnya ya, cara menulis matematikanya. Misalkan pesawat mainan tersebut bergerak berputar min 90 derajat, di mana koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesiusnya. Dari gambar dapat kita lihat bahwa perputaran titik P 30,10 sebesar min 90 derajat. Nah, berarti yang P ini kalau min berarti dia searah dengan jarum jam ya. Dia nanti hasilnya kemana? Ke titik berapa? Nah, kalau diputar 90 derajat menghasilkan titik, kita kasih nama titik S. Nah, titik S ini titik koordinatnya berapa titik S? Koordinat dari titik S ini adalah 10, min 30. 10, min 30 dapat kita tulis seperti berikut. Rotasi dengan awal tadi adalah titik P 30,10 dirotasikan sejauh min 90 derajat menghasilkan titik S yaitu 10, min 30. Nah, dari hasil yang kita kerjakan tadi dapat kita ketahui sifat-sifat rotasi. Bangun yang diputar atau dirotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Dia tidak berubah ya bentuknya, ukurannya, hanya berubah letaknya ya kalau kita rotasikan. Bangun yang diputar mengalami perubahan ya letaknya atau posisi ya. Nah, rotasi terhadap titik 0,0, titik pusatnya yang kita kerjakan tadi kan titik pusatnya di 0,0 ya. Nah, yang ini 0,0 pusatnya ya, pusatnya tidak berubah. Rotasi terhadap titik O, titik 0,0 sebesar 180 derajat. Jika kita rotasikan titik A dengan titik koordinatnya adalah A, B dengan pusat 0,0 sejauh 180 derajat, dia akan menghasilkan hasil rotasinya adalah A aksen dan B aksen. A aksen ini adalah min A, B aksennya adalah min B, seperti itu. Ini jadi ketika kita rotasikan titik A, B dengan pusatnya tadi ya 0,0, jika kita rotasikan sejauh 180 derajat, dia akan menghasilkan hasil rotasinya adalah min A, min B ya, min A, min B. Itu cara cepatnya. Kalau mau cara pakai gambar koordinat juga boleh, silahkan pilih mana yang lebih mudah untuk kalian. Kita lanjut. Jika rotasi terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat bagaimana? Nah, jika dia pusatnya 0,0 seperti yang kita lakukan tadi dan diputar hanya 90 derajat, maka titik asalnya A, B dia akan berubah menjadi min B, A. Ya, ini nanti titik A ketika dirotasikan dia akan menjadi min B, A. Min B di depan, A-nya di belakang. Jadi min B sebagai X dan A-nya ini sumbu Y, di sumbu Y-nya ya. Boleh dihafal jika ingin lebih cepat mengerjakan tentang rotasi ini. Nah, jika dia diputar sejauh negatif 90 derajat dengan titik pusat 0,0, maka berarti dia ini searah jarum jam ya kalau negatif. A, B ketika dirotasikan akan menjadi B, min A. A, B menjadi B, min A ketika dia dirotasikan sejauh negatif 90 derajat. Seperti itu ya untuk rotasi. Selanjutnya ke dilatasi. Dilatasi ini
Pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto? Nah, itulah salah satu contoh dilatasi ya, ketika kita memperbesar atau memperkecil ukuran foto ketika kita mencetak foto. Nah, ukuran foto panda ini awalnya adalah 13,10 cm. Ketika kita perkecil ukurannya menjadi 6,5 kali 5,25. 6,5 kali 5,25. Nah, perbesaran atau perkalian itu nama lain dari dilatasi ya. Pembesaran atau perkalian itu nama lain dari dilatasi. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi, pembesaran atau perkalian adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunan yang bersangkutan. Jadi fotonya kan tidak berubah, tahu-tahu jadi cewek atau tahu-tahu jadi gondrong kan tidak. Jadi bentuk bangunannya tidak berubah, hanya berubah ukurannya saja berubah, diperkecil atau diperbesar. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor dilatasi. Jadi ada faktor skala, misalnya diperkecil menjadi 1/1/2, atau diperbesar 3 kali lipat, seperti itu. Itu faktor skalanya ya. Dengan harus ada titik pusatnya. Faktor skala itu dilambangkan dengan K adalah perbandingan antara jarak titik bayang dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Faktor skala itu rumusnya adalah jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Itu faktor skala. Kemudian ini adalah contoh soalnya, sebuah segitiga ABC dengan titik A, B, dan C didilatasi terhadap titik O, titik nolnya, pusatnya 0,0, dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat titik bayangan titik-titik segitiga ABC. Berarti kita akan disuruh mencari berapa koordinat dari bayangannya ya. Nah, ini sumbu bidang kartesiusnya. Nah, di sini titik A yaitu 1,2 dan ini titik B 3,1. Ini titik C 2,3. Katanya tadi adalah segitiga, berarti kita hubungkan antara 3 titik ini ya. 3 titik ini kita hubungkan. Penyelesaian. Koordinat titik bayang ABC masing-masing adalah berapa? Nah, yang A ini 1,2 dikalikan dengan berapa tadi faktor skalanya? 2, berarti kalikan 2. 1 kali 2 menjadi 2. 2 kalikan 2 menjadi 4. Sehingga disinilah titik A1. A1 itu bayangan dari titik A. Ya. Kemudian B. B-nya tadi 3,1 dikalikan dengan faktor skalanya adalah 2. Berarti dikali 2. 3 kali 2 jadi 6. 1 kali 2 menjadi 2. Berarti di sini titik B satunya. Kemudian titik C, asalnya tadi titik C di sini adalah 2,4 kalikan 2, berarti 2 kali 2 4. 3 kali 2 jadi 6. Jadi kita hubungkan antara 4 dengan 6, jadilah titik C1. Itulah bayangannya. Kita hubungkan antara titik-titiknya sehingga menjadi bayangan dari hasil dilatasi dari segitiga ABC menjadi A1, B1, C1. Inilah bayangannya. Jadi bangunan barunya ini. Bentuknya tidak berubah, dia hanya berubah ukurannya menjadi lebih besar. Dilatasi pusat di titik pusat O 0,0 dan faktor skalanya adalah K. K ini adalah sebuah angka. Jika titik P didilatasi terhadap pusat 0,0 dan faktor skalanya adalah K, didapat bayangan P aksen. Maka X aksennya adalah hasil perkalian. Kamu kalikan X-nya dengan skalanya tadi berapa. Y aksennya juga kamu kalikan Y-nya dengan faktor skalanya berapa, seperti yang kita kerjakan tadi ya. Dilambangkan dengan O, K.
Jadi ini lambang dari dilatasinya ya. Titik P didilatasi terhadap pusatnya adalah 0 dengan skala K, maka hasil bayangannya P aksennya adalah kalikan saja X dengan K, Y kalikan juga dengan K. Itulah hasil bayangannya. Nah, contoh satu nih. Kita lanjut ke contoh. Terdapat persegi ABCD. Nah, kita disuruh menentukan koordinat bayangan titik-titik perseginya. Dengan faktor skalanya 2. Masih 2 ya faktor skalanya. Kita gambar dulu titik-titiknya A, B, C, D-nya. Kita gambarkan A-nya dulu 3,2, kemudian kita gambar B-nya 4,2, kita gambar C-nya 4,3 dan gambarkan lagi D-nya 3,3. Nah, selanjutnya dari titik-titik itu kalian hubungkan dengan sebuah garis sehingga menjadi sebuah persegi ya. Nah, didilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 2. Ya, di soalnya ini dilatasinya terhadap titik A. Kalau yang tadi kan pusatnya 0,0 ya. Sekarang dia pusatnya adalah titik A. Tentukan koordinat bayangannya. Dengan skalanya adalah faktor skalanya 2. Nah, kalau pusatnya titik A, berarti dia tidak berubah titik A-nya. A aksennya tetap di sini, ya. Tinggal kamu kalikan, dia semakin besar, berarti dari titik A, dihitungnya bukan 4 titik B ini, tapi jaraknya dari A ke B ini adalah 1, kan? 1 langkah. Tinggal kamu, tadi di sini adalah faktor skalanya 2, berarti dia menjadi 2 kali lipat. 1, 2. Disinilah B aksennya. C aksennya juga, ini kan 1 langkah nih, dari A aksen ke C, dari A ke C ini 1 langkah, berarti dia memperbesar, ditambah lagi 1 langkah. Ini C aksennya 2 kali lipat dari C. Begitu juga dengan D, jarak A ke D ini 1 langkah, berarti dengan faktor skala 2 dikalikan saja 1 langkah jadi 2 langkah. Inilah D aksennya. Jadi ini hasil dilatasinya, ini penyelesaiannya. Jadi didapat A aksen, B aksen, dan C aksen, D aksen. A aksennya sama dengan A karena dia di sini didilatasi terhadap titik A. Kita lanjut. Dari contoh 1 dapat disimpulkan bahwa jika faktor skalanya lebih dari 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jadi tergantung pusat dilatasinya ya. Dan jika dia tadi faktor skalanya lebih dari 1, maka dia diperbesar. Nah, kita lanjut ke contoh 2. Ada persegi ABCD dengan titik A, B, C, dan D. Dia didilatasi terhadap titik A. Nah, kita gambarkan. Titik A-nya adalah 3,2, titik B-nya 4,2, titik C-nya 4,3, titik D-nya adalah 3,3. Kemudian faktor skalanya, lihat nih, faktor skalanya adalah min 2. Dia negatif ya, dia kurang dari 1. Ini ketika dihubungkan titik-titiknya menjadi sebuah persegi. Nah, kemudian dengan faktor skalanya negatif 2, berarti dia tadi, karena dia negatif berarti dia ke arah sebaliknya ya. A aksennya tidak berubah dari titik A karena dia tadi dilatasinya terhadap titik A. A tetap di sinilah A aksennya. Kemudian C-nya didilatasi sejauh 2 ya, berarti dikalikan 2. Dikalikan 2, tapi dia di sini negatif, berarti berlawanan arah. Tadi kan ke atas, sekarang ke bawah. Berarti dia 2 langkah ke bawah nih, 1, 2. Di sini letak C aksen. A aksen ke C tadi kan 1 langkah. A ke C tadi 1 langkah, berarti A ke C aksen dia menjadi 2 langkah ya, karena dia faktor skalanya 2. Negatif 2, negatif ini menunjukkan arahnya. Kemudian titik B ini tadi kan
jaraknya ini 1 ya, A ke B 1, berarti A ke B aksen 2 langkah ke kiri ya, 2 langkah ke kiri. Kemudian D ini jarak D ke A1, berarti dari A ke D aksennya jaraknya adalah kalikan 2. Jadi dia jaraknya adalah 2 langkah. Ini tadi kan 1 langkah, berarti A ke D aksennya 2 langkah. Seperti itu ya. Dia sepusatnya terhadap titik A. Ingat ya, kalau titik A, pusat di titik A berarti semuanya mengarah ke titik A. Ini B ke sini, berarti kan ke sini bayangannya nih. Kalau D mengarah ke titik A juga. C juga mengarah ke titik A, karena pusatnya tadi di titik A. Karena dia ada negatif, berarti dia ke arah berlawanan, ke arah bawah ya. Nah, dari yang kita bicarakan tadi, contoh 2, dapat disimpulkan bahwa jika K faktor skalanya kurang dari negatif 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jadi kalau dia lebih kecil dari -1, maka dia diperbesar juga, tapi letaknya berlawanan arah ya. Contoh 3, terdapat persegi ABCD dengan titik A, B, C, dan D, dilatasinya juga terhadap titik A nih. Nah, kita gambar di bidang koordinat kartesius titik A, titik B, titik C, dan titik D kita gambarkan di bidangnya. Kemudian kita hubungkan antara titik-titiknya menjadi sebuah persegi ya. Ini faktor skalanya adalah 1. Berarti kalau 1 ya dia tidak berubah di tempat itulah nak ya. Maka koordinatnya tetap titik koordinatnya. Dari contoh 3 dapat disimpulkan bahwa jika K faktor skalanya sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Seperti kita bercermin, itu faktor skalanya sama dengan 1. Contoh 4, kita gambarkan titik-titiknya di bidang koordinat kartesius, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita hubungkan titik-titiknya menjadi sebuah persegi. Didilatasi terhadap titik A dengan faktor skalanya adalah setengah. Berarti dia diperkecil ya. Nah, ini tadi asalnya A ke D itu asalnya 2 langkah. Karena dia dibagi 2, setengah ini berarti dibagi 2 ya. Berarti asalnya 2 langkah, cuman menjadi 1 langkah ke titik di aksennya. Begitu juga A ke C. A ke C tadi asalnya 2 langkah, karena dikali dengan setengah berarti dia jadi menjadi mengecil nih 1 langkah. Begitu juga A ke B 2 langkah menjadi cuman 1 langkah. Sedangkan titik A aksen tidak berubah, tetap di sinilah karena ini adalah terhadap titik A ya sebagai pusatnya. Ini adalah titik penyelesaiannya, tinggal kamu tulis aksennya berapa, A aksennya, B aksen, C aksen, D aksennya berapa titik-titiknya. Itulah penyelesaiannya. Dari contoh 4 dapat disimpulkan jika K itu di antara 0 dan 1, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi. Jadi kalau dia di antara 0 sampai 1, berarti dia diperkecil ya. Contoh 5. Bagaimana jika setengahnya adalah negatif, faktor skalanya negatif? Nah, kita tentukan titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kemudian kita hubungkan garis-garisnya, titik-titiknya menjadi sebuah garis. Nah, faktor skalanya sekarang negatif 1. Nah, berarti dia ke berlawanan arah nih, ke sini, ke bawahnya ya. Karena dia setengah, dikalikan setengah, berarti B-nya asalnya 2 langkah, berlawanan arah nih, asalnya tadi ke kanan, berlawanan arah menjadi ke kiri. Karena dia dikalikan setengah, berarti asalnya 2 langkah menjadi cuman 1 langkah. Di 2 langkah menjadi 1 langkah. C ke C juga 2 langkah menjadi
A ke C aksen jadi satu langkah, seperti itu. Dan A aksennya tidak berubah titik koordinatnya. Nah, dari contoh 5 dapat disimpulkan, jika K di antara min 1 sampai 0, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jadi diperkecil tapi berlawanan arahnya ya. Dilatasi pusat P dan faktor skala K, ini bisa kalian lihat lebih jelasnya di buku paket kalian ya, tentang sifat-sifatnya. Bayangan ini juga sifat-sifatnya, rumus-rumus lebih cepatnya kalian bisa pelajari di buku paket kalian. Dapat disimpulkan bahwa sifat dilatasi adalah bangun yang diperbesar atau diperkecil. Dilatasi dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya, tetapi tidak mengubah bentuknya. Berubah ukuran jika tadi dia lebih dari 1 atau kurang dari negatif 1, berarti dia diperbesar, ukurannya berubah. Tapi jika dia di antara 0 sampai 1, atau di antara 0 sampai min 1, dia diperkecil tadi ya. Ukuran yang tetap jika tadi skalanya berapa? Skalanya 1 ya. Nah, ini yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Silakan dibaca-baca lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.